tahan Adila. Harus sopan. Pak, mohon maaf nih Pak Harun. Kayaknya nggak usah semua pergerakan saya diikutin ya Pak. Maaf Bu, saya hanya menjalankan perintah Pak Trian untuk menjaga Ibu Adila. Tapi kan ini deket nih Pak. Saya kelihatan kan? Baik Bu. Lucu juga ya lo sekarang punya bayangannya gede banget. Yuk pulang. Naik apa? Naik angkot. Angkot, Dil. Kata Pak Trian, Ibu wajib diberikan fasilitas yang terbaik. Iya Pak. Angkot baik kok buat saya. Saya nyaman naik angkot. Siap. Pak, aduh Pak. Kalau mau nyaman, pesenin taksi aja Pak. Sekarang nggak apa-apa, biar kitanya nyaman ya kan? Enggak, naik angkot aja. Iya. Pak Harun, kalau Bapak nggak nyaman naik angkot, ya Bapak nggak usah ikut. Siap. Naik angkot. Dia, demi gue dia, please. Enggak, udah ya. Dia. Silakan duduk, Mas Nathan. Terima kasih, Mbak Naura. Sebentar ya Mas, saya buatin minuman dulu. Nggak usah, Mbak Naura. Sorry. Nggak usah, terima kasih ya. Okay. Kamu di sini tinggal sama siapa? Sendirian Mas. Bener-bener nggak ada satu orang pun yang nemenin kamu di rumah ini. Saya nggak butuh siapa-siapa Mas buat nemenin saya. Saya bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kayaknya gue jangan maksa dia deh. Mbak Nora, itu ada obat. Saya juga beliin kamu makanan. Selagi nunggu diperiksa, kau makan dulu ya, sebelum diminum obatnya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Mas Nathan kenapa ya? Selalu baik sama saya. Saya punya alasan tersendiri. Kalau nggak ada lagi yang bisa saya bantu, saya pamit ya. Selamat siang, Kak Naura. Siang Mas Nathan. Aneh. Dil, Bu Adila, geser dong, geser. Sempit banget ini, gue kepencet. Bisa. Om Bodi, boleh geser dikit nggak? Ini saya lagi. Maksudnya Bu Adila kepencet. Geser dikit tuh, nggak nyaman. Kasihan gerah diangkut, kedempet lagi. Makasih Pak. Gini kan enak, lega duduknya. Geser dong Pak. Badan saya sakit Pak. Geser dong Pak. Pinggir Pak, itu kecil banget kok. Badan Bapak ini gede. Ya ampun Pak, geser Pak. Aduh, maksudnya, Om Bodi nggak gitu juga dong. Kasihan tuh orang kedempet. Saya cuma mau bikin Ibu nyaman. Aduh orang. Iya dari dong. Tadi Pak, kasihan tuh udah kekencet sama kecil. Badan Bapak gede kayak gini. Gede juga. Aduh, heran gue udah kayak ajudan presiden. Apa-apa nanya. Apa sih dia? Orang bodyguard lo yang kayak gitu juga. Pampres tuh.
yang masuk saya sama Muti aja ya. Bapak tunggu di sini aja. Baik, Bu. Makasih, Pak. Baik. Kayak pas pampers sih dia. Assalamualaikum. Oh, ini dia nih biang keroknya. Biang kerok maksudnya, Bu? Gara-gara kamu, Lucy itu kabur dari rumah ini. Hah? Kabur? Pak. Iya. Lucy beneran kabur, Pak? Ya beneran lah. Oh, jangan kasar begitu ah. Deh, baca. Udah Pak De, maafin aku pergi tanpa izin. Tapi aku harus benar-benar pergi sekarang supaya aku bisa tenangin diri. Aku nggak tahu sampai kapan, tapi aku pasti akan balik lagi. Lucy. Kok bisa? Ya bisa lah. Namanya juga orang tertekan. Ini semua tuh gara-gara tuh kelakuan suami kami udah kriminal kayak gitu. Tapi Bu, Keluar. Keluar kamu sekarang. Bu, Keluar. Bu. Sekarang kalau udah kayak gini, tuh gimana nasibnya Lucy? Sebenarnya ada apa ini, Bu? Ini Pak, Lucy itu kabur gara-gara nih kelakuan suami anak kesayangannya Bapak. Kamu itu bener-bener ya anak yang selalu bikin rusak keluarga ini. Siapa kamu? Berani-beraninya ya kamu ikut campur urusan keluarga saya. Pak, tolong lepas. Tolong lepasin istri saya, Pak. Tolong lepasin, Pak. Pak, ini ibu saya, Pak. Tolong lepasin, Pak. Maaf, Bu. Perintah Patrian kepada saya cuma satu, Bu. Supaya ibu tidak disakiti oleh siapapun. Jangan pernah ya kamu sebut-sebut nama si pembunuh itu di depan muka saya. Paham kamu? Lepas! Ibu, saya kasih peringatan satu kali lagi untuk tidak menyakiti Ibu Adila. Atau saya akan kasih tindakan keras sama Ibu. Paham? Pak, udah cukup, Pak. Lepas! Adila, sebaiknya kamu pulang, ya. Soal Lucy, biar Bapak yang cari tahu. Namun, bawa Adila pulang ya. Iya. 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 Permisi ya, Om. Iya. Sakit. Lo langsung aja mau ngomong apaan? Ini soal Feby. Lo pasti bingung kan? Lo harus ngapain karena Feby hilang ingatan. Tapi gue punya alternatif solusi supaya kita dapat informasi lebih lengkap. Lo bisa lihat gambarnya. Gue rasa itu petunjuk baru supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Soalnya gue ngerasa kecelakaan itu kayak bukan kecelakaan biasa. Semuanya terjadi serba kebetulan. Dan gue ngerasa ada orang yang dengan sengaja mau nutup mulutnya Feby. Ya gue setuju sih. Semuanya ini kayak kebetulan gitu. Dan yang paling janggal, Feby itu sebagai saksi tapi mendapatkan ancaman pembunuhan. Tapi yang lebih gue bingungin tuh, kok bisa sih lo ngasih tahu semua ini ke gue? Padahal kan semua orang tahu kalau lo itu nggak suka sama gue. Ya, gue ngelakuin ini juga bukan buat lo. Dan gue ngelakuin ini demi Adila.
Jadi, demi Adila dan keselamatannya, gue rela mengkesampingkan perasaan gue ke lo. Kalau lo gimana? Bisa nggak ngelakuin hal yang sama? Oh, nanya gue? Nanya gue bisa atau nggak gitu? Gue akan ngelakuin apapun untuk Adila. Apapun itu. Untuk istri gue. Istri.